Kayaknya waktu cepat banget berputar ya. Begitu pula sifat dan kebiasaan seseorang. Coba kalian ingat deh, saat kalian pernah cerita bareng, ketawa bareng, pokoknya akrab banget. Hampir gak ada celah yang bisa kalian sembunyikan. Baik itu dari kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Rasanya tuh enjoy aja kalau lagi sama-sama. Entah itu dalam obrolan via telepon ataupun secara langsung. Bahkan nih ada juga yang udah tahu kebiasaan masing-masing. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi sekarang jangankan tahu, bilang hai saja rasanya udah malu. Bahkan gak pernah saling sapa. Yang ada hanya pura-pura lupa. Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat mengudara kembali bersama aku Rizky. Di podcast kali ini agak berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, di mana biasanya aku ditemenin partner siaran aku, ya Novi namanya. Sekarang aku sendiri. Bukan karena kami musuhan ya, tapi karena kami udah sama-sama sibuk dan banyak terbentur jadwal kerja juga. Serta aku sama Novi juga udah beda pulau. Jadi susah banget buat bikin siaran bareng lagi. Tapi tenang aja kok, jika ada waktu dan kesempatan, kita bakal lanjutin lagi podcast nyelam kemarin. So, selamat datang dan selamat bergabung kuucapkan untuk teman-teman semua di konten baru aku, yaitu cerita pengantar rasa. Cerita pengantar rasa itu kayak gimana sih? Nah, cerita pengantar rasa bakal nemenin kalian semua buat reminder ke hal-hal kecil aja yang bisa ngewakilin perasaan kalian, yang bisa buat kalian lebih percaya diri, dan pastinya untuk ke diri kalian sendiri. Ada beberapa orang yang biasanya mau curhat atau mau menyampaikan kegelisahan hatinya, atau bahkan mau cerita hal-hal yang pernah dia alami di masa lalu atau yang sedang dia alami sekarang. Namun dia gak punya orang-orang yang bisa diajak cerita. Dan ada juga yang suka baca kata-kata, baca novel, yang tentunya mewakilin perasaannya. Tapi kadang rasanya tuh males banget buat baca. Dan pengen banget ada orang di sebelahnya yang cerita, yang tentunya relate banget sama cerita yang pernah dia alami di masa lalu atau yang sedang dia alami sekarang. Tentunya orang yang cerita di sampingnya bakal nyemangatin dan bilang kalau, "Hai, kamu itu berharga." Jadi, kalau kalian belum bisa punya orang-orang yang nyemangatin kayak gitu, atau orang-orang di sekelilingmu belum bisa menyampaikannya secara langsung ke kamu, biar aku aja ya yang mewakilkan. Hai, kamu itu berharga, dan kamu tidak seburuk yang orang lain pikirkan. Kamu itu hebat, kamu itu baik. Hanya orang-orang yang salah aja yang menganggap kamu itu buruk. Terus semangat ya. Langsung aja, di segmen pertama kali ini aku bakal bahas tentang masa lalu. Iya, masa lalu biarlah berlalu. Sebelum kita bahas secara mendalam, izinkan aku bertanya satu hal. Kabar kalian bagaimana? Ya, pertanyaan sederhana yang hanya membutuhkan 2 jawaban. Baik atau lagi gak baik-baik aja.
Untuk kalian semua yang sedang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberi limpahan kebaikan, selalu disehatkan badan, dan dalam kondisi yang baik-baik aja. Amin. Kita lanjut lagi ya. Tentunya kalian semua pasti punya masa lalu dong. Ya iyalah, masa nggak punya? Baik itu lagi masa kecil, atau lagi zaman sekolah, atau relationship. Pokoknya yang pernah kalian alami di masa lalu. Yang jadi pertanyaan, seberapa sering sih kalian bahas masa lalu? Bahkan beranggapan kalau masa lalu itu lebih indah daripada masa sekarang. Kalian tahu nggak kenapa kalian bisa kayak gitu? Terus kalian bisa kangen banget sama orang-orangnya. Rasanya tuh kangen banget sama suasananya, sama cerita-cerita yang dibuatnya. Itu karena kamu waktu itu benar-benar fokus untuk ngehidupin momen-momen saat itu. Kamu benar-benar menikmatin setiap detiknya, setiap apa yang terjadi saat itu. Kalau sekarang apa? Kalian kebanyakan flashback sih, ya enggak? Jadinya kamu tuh udah gak fokus dan udah gak nikmatin lagi setiap apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi tunggu. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, berarti mengingat masa lalu gak boleh ya? Gak gitu juga. Flashback tentunya boleh-boleh aja, asalkan secukupnya, seperlunya, dan sewajarnya. Jangan sampai masa lalu mengganggu aktivitasmu sekarang, mengganggu hubungan yang sedang kamu jalani sekarang, bahkan mengganggu segala hal tentang pertemanan atau apapun itu. Ada juga tuh orang yang biasanya trauma untuk memulai hal baru karena pernah disakitin di masa lalunya. Hingga buat dia itu rasanya sulit banget buat percaya lagi ke orang lain atau percaya lagi ke orang-orang baru. Dan trauma kayak gitu banyak dialamin oleh orang sekarang, dan hal itu wajar kok. Tapi bakal gak wajar kalau kamu gak mau merubah dirimu. Iya, aku tahu kalau itu sulit. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Dan aku pun tahu timbulnya ketidakpercayaanmu karena pernah dikecewakan. Dan aku tahu gak ada luka yang mudah disembuhkan secara cepat. Tapi yang perlu kamu harus tahu, kalau orang lain juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang kamu alami. Dan lihat mereka sekarang, mereka udah bisa bangkit, mereka udah bisa buka dunia baru mereka udah bisa open ke orang lain, mereka udah bisa punya teman-teman baru. Nah, apakah kamu masih mau terpuruk di zona itu? Dan untuk kamu yang ada di fase itu, aku yakin kok selangkah lagi kamu bakal ngelewatinnya. Believe me, setiap masalah pasti ada jalannya. Yang penting jangan menyerah. Dan kamu adalah orang yang kuat, aku tahu itu. Jangan sampai masa lalu membuatmu membandingkan dengan masa sekarang. Jangan sampai flashback yang kamu lakukan itu membuatmu jadi benci sama kehidupan sekarang. Ya, aku tahu kalau yang namanya melupakan itu sulit, bahkan mustahil. Setidaknya, jadikan masa lalu jadi alat buat refleksi diri. Jadi self-reminder tentang apa yang harus diperbaiki sekarang. Dan masa lalu biarlah berlalu. Percuma juga kalau kamu ingat-ingat lagi, kalau kamu pengen balik lagi. Semuanya tuh udah beda rasanya, semuanya udah gak lagi sama. Ibarat tuh kayak kamu baca buku yang kamu udah tahu endingnya kayak gimana, dan kamu terus ulang bukunya, itu rasa atau feelnya pas kamu baca itu beda banget sama kamu pertama kali baca buku itu. Nah, mungkin hal kayak gini juga sama.
Dari situ, semesta mengajarkan buat kita nikmatin apa yang ada sekarang dan mensyukuri apa yang ada sekarang. Bisa itu tentang teman yang baik, tentang kepercayaan orang lain terhadap kita, atau bisa jadi tentang pemberian dari orang-orang terdekat, bisa jadi itu keluarga ataupun pasangan kita. Intinya, syukuri dan nikmatin aja apa yang ada sekarang. Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Karena kita manusia nggak bakal tahu kapan orang yang ada di dekat kita bakal berganti atau bakal pergi. Entah untuk memperjuangkan mimpi, memperjuangkan orang lain, atau bisa jadi pergi untuk selamanya. Kalau udah kayak gitu, kita sebagai manusia biasa udah nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, di podcast cerita tentang rasa ini, aku ingin ngajak teman-teman pendengar semua untuk menikmati dan mensyukuri apa yang kalian alami sekarang, yang bisa jadi masa yang menjadi penentu untuk masa depan nanti. Ayo kita sapa lagi orang-orang di sekitar kita. Kita sapa lagi orang-orang terdekat kita. Ayo kita lebih care lagi ke mereka. Dan untuk kamu yang udah punya pasangan, saatnya kalian fokus. Jangan cuman ngikutin nafsu. Padahal pasanganmu udah layaknya seperti seorang pasangan. Udah perhatian, udah setia. Tapi kamunya ya kemana-mana. Pernah gak kamu ngebayangin betapa beruntungnya kamu punya dia? Coba kamu ingat lagi kelebihan apa yang dia punya. Yang umum-umum aja deh, misalnya kayak cantik atau ganteng, kalem, friendly, smart, humble, perhatian. Ya aku percaya kalau pasangan kamu pasti punya salah satu dari itu, atau bahkan lebih. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Nah, karena kelebihan yang dimilikinya kadang bikin orang lain mikir, bahkan iri. Beruntung banget kamu bisa bersamanya. Atau betapa banyaknya orang di luar sana yang ternyata antri mau merobohkan hubungan yang sudah lama kalian bangun. Bayangin aja deh, saat kamu lengah, otomatis bakal membuka peluang mereka untuk bisa masuk. Sesekali perlu banget kamu renungkan hal-hal semacam itu. Untuk apa? Untuk kamu sadar dan bersyukur bahwa yang namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai kehilangan yang akan mengajarkanmu bagaimana caranya bersyukur. Gak perlu tiap hari kok. Sesekali aja kalau kamu lagi bosan atau ada masalah sama dia. Ingat lagi kelebihan-kelebihan yang dia miliki, hingga bisa membuat orang lain jatuh hati kepada dia. Dan untuk mereka, teman-temanmu, serta orang-orang yang ada di sekeliling kita, terkadang kita nggak merhatiin gara-gara kita terus teringat dengan masa lalu. Dan semangat buat kamu ya, jangan terlalu banyak pikiran. Cerita aja, jangan dipendam sendirian. Dan kalian juga boleh kok cerita ke aku. Nanti bakal ku kasih email aku di deskripsi ya. Dan bakal aku baca cerita yang teman-teman kirim lewat email ke aku, serta bakal ku ceritain di podcast selanjutnya, biar kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari cerita teman-teman semua. Ya udah, makasih ya udah dengerin cerita pengantar rasa episode pertama kali ini. Ingat, jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan banyak pikiran, dan cepat istirahat ya. Biar kita bisa cerita bareng lagi di podcast selanjutnya. Aku Rizky, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita pengantar rasa selanjutnya. Bye.